Orang yang diutus Han Sung-on untuk mencari Jae telah kembali. Orang tersebut menemukan jejak Jae di dalam gua. Sedangkan kekasih Jae menghilang sejak pemakaman. Sung-on pun memerintahkan untuk mencarinya lagi. 예. Di istana timur, Jae sedang melayani pangeran mahkota. 만난 적이 있습니다. Flashback ke masa lalu, saat pangeran mahkota mengirimkan hadiah kepada Master Min. Namun disesatkan oleh Jae sehingga mereka mencari jalan hingga malam hari. Pangeran mahkota terkejut ternyata Master Min punya seorang putri, dan dialah yang menyesatkan putra mahkota. Ternyata uang itu digunakan untuk menebus seorang anak yang akan dijadikan budak karena orang tuanya meninggal. Jae memasangkan sabuk pangeran mahkota. Pangeran mahkota terlihat gugup. Mungkinkah ia suka kepada Jae? Han Sung-on mengingat saat dia menulis surat kepada tunangannya, Jae. Ia merenung teganya Jae melakukan semua ini kepadanya. Di lab, Gareth diajari berbagai bahan yang digunakan untuk keperluan otopsi. Ia berhasil menghafal semua yang diajarkan. Para Kasim dan Dayan sedang bersih-bersih di kediaman pangeran mahkota. Jae bersikap tidak sesopan Kasim pada umumnya. Ia kemudian disuruh untuk memindahkan barang sendiri ke gudang. Di halaman, Putri Hayov dan Pangeran Myong-an sedang bermain dan didampingi oleh Ratu. Pangeran tidak bisa memainkannya sedangkan Putri bisa. Saat Pangeran Myong-an mencoba lagi, kayu yang ditangkisnya hampir mengenai Jae. Kebetulan Sung-on berada di dekatnya dan menangkap kayu tersebut. Sung-on akan pergi menemui pangeran mahkota, namun Putri Hayeon meminta agar ia mengajari permainan tersebut sebelum pergi. Dari jauh Jae sejenak memandangi tunangannya. Saat akan jalan, Jae bertemu dengan pengawal pangeran mahkota. Ia kemudian diajak ke suatu tempat dengan membawa gerobak. Terjadi ledakan di lab Myeongjin. Ternyata itu ulah Myeongjin dan garam karena sedang melakukan eksperimen. Seseorang datang mempermasalahkannya. Ia kemudian disogok oleh Myeongjin. 아이고, 궁에서 또 사람. Jae dan pengawal pangeran mahkota sampai di lab Myeongjin. Di sini Jae akhirnya bisa bertemu dengan garam lagi. Ternyata isi gerobak tersebut adalah mayat manusia. Mayat tersebut adalah utusan pangeran mahkota untuk mengirim hadiah kepada Jae. Pangeran mahkota sedang berlatih di area latihan. Sung-on datang dan melihat latihan pangeran mahkota. Pangeran mahkota memberi uang agar pengawal bisa makan dan lebih kuat saat berjaga. Sung-on melaporkan bahwa Oh Man-sik sudah kabur. Pangeran mahkota bertanya, apakah ada hal yang mencurigakan? Sung-on menjawab tidak ada. Dari otopsi tersebut, diketahui bahwa penyebab kematiannya adalah karena racun. Racun yang sama seperti setahun lalu. Saat sore hari, Jae dan garam berbincang dan berbagi kabar. Mereka juga berbincang mengenai mayat yang diotopsi. Jae bertemu dengan pangeran mahkota dan mengatakan utusan tersebut terbunuh karena racun. Ternyata racun tersebut adalah racun yang digunakan ketika memanah pangeran mahkota. Jae berpendapat bahwa kemungkinan utusan dibunuh saat perjalanan pergi, karena ada surat yang jelas tidak dikirimkan oleh pangeran mahkota. Jae yakin ia melihat orang yang mengirimkan hadiah namun ia tidak bisa mengingatnya. 기억이 잘 나질 않습니다. Sung-on menemui ayahnya. Ia menyerahkan bukti yang ia dapatkan. Ternyata ayah Sung-on masih memiliki benda miliknya sendiri. Jadi dipastikan benda tersebut adalah milik orang lain. Sung-on merenungkan siapa pemilik benda tersebut. Pangeran mahkota mengatakan ada kelas istana untuk umum sebentar lagi. Ia juga mengatakan bahwa yang bertanggung jawab atas kasus itu adalah Han Sung-on. Jae mengatakan tidak keberatan tentang itu. Garam berharap semoga Jae tidak bertemu dengan Sung-on di istana. Garam mengingat saat Jae membuka hadiah pertunangan dari Sung-on. Jae terlihat sangat bahagia saat itu. Jae mempelajari kasus sampai larut malam. Ia juga teringat tunangannya. Putri Hayam berjalan-jalan di halaman. Hal tersebut ia lakukan agar bisa bertemu dengan Sung-on. Namun ia digagalkan oleh dayangnya. Sung-on mempersiapkan kelas yang akan diadakan. Para menteri mulai datang.
Begitu juga dengan pangeran mahkota. Semua orang menempati tempatnya masing-masing. Kelas tersebut membahas tentang hukum pidana Tiongkok. Sung-on pun mulai mempresentasikan materinya. Dalam kelas tersebut ada 3 kasus yang dibahas. Suatu kasus dijadikan perbincangan oleh masyarakat. Hyung-jin membawa kertas pengumuman untuk ia pelajari lebih lanjut. Sung-on mengatakan ketiga kasus itu adalah pembunuhan berantai. Ia menamainya kasus arah mata angin. Karena korban ditemukan di arah mata angin yang berbeda. Pangeran mahkota mengatakan hal tersebut memang masuk akal. Ia juga bertanya apakah ada pendapat lain tentang kasus tersebut. Ia bertanya kepada Sudol bagaimana pendapatnya. Pangeran mahkota mengenalkan Sudol, seseorang yang mengetahui insiden doa tulis. 견해를 말해보거라. Ji setuju dengan pendapat Sung-on, namun tidak dengan lokasi sesuai arah mata angin. Ji menambahkan pembunuhan ada kaitannya dengan pemilihan tanggal. Sung-on dan Ji bersikeras mempertahankan pendapat mereka di depan pangeran mahkota. Pangeran mahkota akhirnya mengabulkan pendapat mereka berdua. Kelas pun diakhiri. Penasihat negara kiri mengejek Sung-on dengan mengatakan ia disandingkan dengan kasih merendahan. Pangeran mahkota menyuruh Ji mencari buku jalan tengah di perpustakaan. Ji pun akhirnya mencari buku tersebut. Ia akhirnya menemukannya. Ia juga menemukan sebuah apel dan surat dari pangeran mahkota. Dalam surat tersebut tertulis, apel sebagai hadiah karena telah tampil bagus dalam kelas. Penasihat negara kanan memerintahkan seseorang untuk mengawasi Go Sudol. Ayah Sung-on berpesan, kau harus menangkap pelakunya sebelum yang lain. Jangan sampai kau jadi bahan tertawaan karena seorang kasih. Ji melayani pangeran mahkota. Pangeran mahkota bertanya, apakah kau menikmati apelnya? Ia menjawab, iya.